Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fahri. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja mari kita lihat video yang berikut ini. Oke, langsung saja kita memulai pembahasan yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan dan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan dan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus terjaga, pelihara, kembangkan, serta rasa kebanggaan pemakai senantiasa dibina. 2. Lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. 4. Alat pemersatu bangsa. Pemersatu. 4. Alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia kemungkinan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas, kesukaan, dan kesetiaan pada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Itulah tadi pengertian dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai dari dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi penduduk di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini fungsi bahasa Indonesia dipakai saja sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan hanya saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Contohnya, alat bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia kerap kali digunakan dalam transaksi jual beli. Contohnya, seorang konsumen yang berasal dari Bengkulu ingin membeli barang dari reseller yang berlokasi di Jakarta, maka
Untuk menghubungi reseller tersebut, si konsumen akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung mereka. Seorang penjual roti canai yang berasal dari Aceh berjualan di Bandung, maka ia akan menggunakan bahasa Indonesia kepada pelanggannya. Dan disinilah terlihat bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung antar daerah dan budaya. Dalam organisasi pun juga akan menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya ketika organisasi anti narkoba melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan daerah-daerah, maka di sini mereka akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung mereka. Misalnya, orang-orang dari Irian Jaya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Universitas Negeri Bengkulu, di mana orang-orang Bengkulu mayoritas menggunakan bahasa Bengkulu. Maka untuk berkomunikasi baik dalam pergaulan dan pelajaran, maka orang dari Irian tersebut akan menggunakan bahasa Indonesia, dan begitu juga sebaliknya orang Bengkulu dengan mereka. Bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung khususnya digunakan untuk transmigran dan berimigran. Misalnya imigran dari Cina yang datang ke Indonesia, maka mereka akan belajar bahasa Indonesia. Dan bila mereka sudah bisa berbahasa Indonesia, mereka akan menggunakannya, dan kemungkinan yang berbeda hanya logat dan dialeknya. Dalam penghubung pun digunakan bahasa Indonesia, contohnya pengumuman lomba atau pengumuman penting lainnya. Digunakannya bahasa Indonesia, semua pembaca dapat mengerti maksud dan informasi pengumuman tersebut. Contoh lainnya dari penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung adalah di rumah makan Minang. Mayoritas pekerjaan di sana mampu berbahasa Minang, namun mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia ketika melayani konsumennya. Oke, itulah tadi pembahasan dari pengertian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi bahasa Indonesia secara khusus. 1. Mengadakan hubungan antar pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. 2. Mewujudkan seni. Bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, prosa, dan lain-lain. Terkadang bahasa yang digunakan yang memiliki makna denotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal, misalnya untuk mengetahui asal dari suatu budaya yang dapat ditelusuri melalui naskah kuno atau penemuan pirasti-pirasti. 4. Mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keinginan tahuan yang dimiliki manusia serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya dapat juga mempergunakannya dengan melestarikannya dan demi kebaikan manusia itu sendiri. Itulah tadi pengertian bahasa Indonesia secara khusus. Sekarang kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Bahasa sebagai media komunikasi yang bertujuan untuk memberi dan menerima informasi baik individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi
diri. Selain itu, bahasa juga menjadi identitas sekaligus jati diri suatu bangsa seperti halnya bahasa Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, peranan bahasa jauh lebih vital di mana setiap informasi dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Informasi tersebut dapat diperoleh dalam ruang publik. Ruang publik merupakan suatu wadah di mana masyarakat beraktivitas. Ruang publik yang dimaksud di sini adalah nama jalan, spanduk, reklame, bangunan, surat kabar, fasilitas umum, nama suatu produk. Saat ini penggunaan bahasa Indonesia semakin menurun akibat adanya kecanggihan teknologi mengakibatkan salahnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat maupun penggunaan ruang publik jarang mengenal kata yang baku dalam bahasa Indonesia. Masalah di sini merupakan tantangan yang cukup serius bagi bahasa Indonesia itu sendiri. Banyak sekali orang yang tidak mengetahui bahwa pemerintah sudah mengatur aturan dalam berbahasa di ruang publik. Dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 38 Ayat 1 yang berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Penggunaan bahasa Indonesia yang salah, contohnya penggunaan kata himbauan. Seharusnya penggunaan himbauan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh lainnya adalah love masjid yang seharusnya dapat diganti dengan cinta masjid. Barbershop yang seharusnya dapat diganti dengan pangkas rambut, dan rest area yang seharusnya dapat diganti dengan tempat istirahat. Dalam kasus ini banyak yang menggunakan bahasa asing, bukan maksud anti bahasa Inggris, tetapi kita harus tahu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing di Indonesia dapat merusak persatuan bangsa Indonesia sendiri karena banyak orang berpikir jika menggunakan bahasa asing merupakan, terutama bahasa Inggris, itu relevan dan keren. Mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Dalam undang-undang memang sudah diatur, tetapi aplikasinya masih terlalu rendah. Dalam bidang pendidikan, Guru Besar Bahasa Indonesia Universitas Indonesia, Felicia Nuradi, mengingatkan pentingnya memperhatikan kapasitas pengajar bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Alasan karena seringkali kemampuan pemahaman para pengajar belum setara dengan materi yang harus mereka ajarkan kepada siswa. Dari sisi pemerintahan dalam hal ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahasa Indonesia dan penggunaannya, serta sosialisasi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Namun sosialisasi yang dilakukan harus melibatkan banyak pihak dan berbagai elemen masyarakat sebagai sarananya. Selain itu, pemerintah juga harus membuat peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat, khususnya di ruang publik, serta melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggarnya agar memiliki efek jerah. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan seperti yang Bapak sampaikan, saya akan membuat pertanyaan kepada teman-teman untuk menjawabnya.